Air mati, rumah berantakan. Alfred? 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 Kamu tidak usah pura-pura tidur. Alfred? Kamu jangan pura-pura tidur dong. Alfred, bangun! Alfred? Aku tahu ini.
bisa diragukan lagi. Kamu sekarang menjadi pemalas dan tidur terus. Sebaiknya kamu tahu jam berapa ini. Kita bahkan tidak pernah membicarakan waktu sejak kau gadaikan jam tanganmu itu seperti orang bodoh. Benda berharga terakhir yang kita punya. Dan kamu tahu itu kan? Tidak ada yang kamu lakukan selain menggadaikan barang-barang hanya untuk menunda karena kamu tak mendapatkan. Semua itu kamu lakukan hanya untuk menghindari agar kamu tidak bekerja sebagai seorang laki-laki. Alfred! Bangun! Aku harus membersihkan semua tempat di sini. Aku lelah. Tempat ini terus berantakan karena perbuatanmu. Kita tidak akan lama di sini. Jika kau tidak mendapatkan uang di suatu tempat. Tuhan tahu. Aku yang melakukan semuanya. Aku bahkan harus menjahit setiap hari. Sementara kau bermain, keluyuran, nongkrong sana sini dengan teman skenamu itu. Dan kemana kamu? Kamu cari uang kemana? Aku mau tahu. Batas pembayaran sewa rumah adalah minggu ini. Dan kamu tahu kan siapa pemilik rumah ini? Dia tidak akan membiarkan kita tinggal semenit pun kalau kita belum bayar. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan apa? Aku mau tahu. Katanya kamu pergi untuk mencari pekerjaan. Itu bohong. Dan kamu tahu itu. Kamu tidak pernah pergi untuk mencari pekerjaan. Yang kamu bisa lakukan hanyalah menulis puisi-puisi bodoh dan hayalanmu yang orang-orang tidak mau membelinya. Alfred, dengarkan aku. Aku hanya bisa mendapatkan posisi pekerjaan seperti ini. Ya, dan hanya inilah yang bisa menjaga kita dari kematian karena lapar. Pokoknya hari ini kamu harus pergi cari kerja. Kamu tidak bisa mengandalkan aku terus. Dan kamu tidak bisa menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai. Aku tidak mau kamu andalkan terus. Terserah. Kamu bisa mengemis. Kamu bisa meminjam. Atau bahkan kamu bisa mencuri. Tapi di mana? Aku mau tahu. Kamu terlalu tampan untuk mengemis. Bahkan kamu sudah meminjam melewati batas. Dan kamu tidak punya keberanian untuk mencuri.
Kamu sudah bangun. Selamat pagi. Tidurnya nyenyak. Kamu tidak usah melihatku seperti itu. Kamu tidak bisa membodohi aku lagi. Aku lebih tahu kamu daripada dirimu sendiri. Aku tahu banyak tentang semuanya, sayang. Lupakan apa yang aku tahu. Sekarang, aku akan memberitahumu sesuatu yang aku tahu sebelum aku pergi. Kamu tidak perlu khawatir. Kapan kamu punya uang? Pertanyaan bodoh. Aku mau tahu kamu lebih baik dari saat ini. Ketika kamu pergi di malam yang buruk itu, aku tahu apa yang akan terjadi. Kamu tak bisa dipercaya. Bahkan untuk 1 detik sekalipun. Bagus sekali kamu masih mau pulang ke rumah. Pertengkaran yang kita alami hanya membuat kamu terlihat menjijikan. Percuma kamu gadaikan semua jam tanganmu itu. Jika semua uang yang kamu punya terbuang percuma. Ya, hanya untuk membeli minuman-minuman itu. Cepatlah. Sebentar lagi akan sarapan. Yang kita punya pagi ini hanya sisa roti kemarin dan kopi. Dan kamu bahkan tidak bisa menikmati semua ini jika semua ini bukan dari hasil menjahit sampai jari-jariku terpotong. Rotinya akan kering. Aku harap kamu suka roti itu. Kamu tak berguna sama sekali. Tapi aku tak punya alasan kenapa aku harus menderita. Alfred! Kamu lagi ngapain sih? Oh, kamu sudah memilih baju. Mandi dulu sana. Kamu terlihat menjijikan. Kamu terlihat seperti gelandangan. Tidak heran jika tak ada yang ingin memberimu pekerjaan. Menyalahkan mereka. Tapi kamu yang memang tidak pantas untuk disukai. Sebentar. Aku mempunyai sedikit air panas di sini. Kamu jangan banyak alasan lagi. Ini. Lihat tanganmu yang kurus itu. Kamu harus berhenti minum. Kamu tidak bisa begitu terus. Itu akan menjadi minumanmu yang terakhir ya.
di atas piring. Ah! Tidak. Kamu tidak cukup bisa untuk melakukan itu. Kamu bahkan tidak pernah memikirkan aku. Dan kamu tidak akan pernah memikirkan ini semua. Takkan sekali. Cepatlah. Sebentar lagi aku harus pergi kerja. Kalau tidak, aku pasti akan kehilangan pekerjaanku. Dan kalau sudah begitu, kamu pasti harus pergi untuk mencari pekerjaan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. Yang aku mau tahu adalah, apakah hari ini kamu mau mencari pekerjaan atau tidak? Kamu tahu kan, kamu itu tidak akan bantu kita lagi. Mereka sudah cukup banyak melakukan semuanya untukmu. Aku menderita seumur hidupku. Sebenarnya aku punya banyak cara untuk keluar dari kehidupanmu. Tapi aku tidak melakukan itu semua karena aku tidak mau mereka mengetahui kegagalan apa yang sudah kita perbuat. Kamu. Kamu loh. Anak lelaki satu-satunya dari orang berkaya itu. Berpendidikan tinggi. Sang penyair. Bahkan penguasa kota. Wow. Tapi mereka tidak akan menolak kedatanganku sekarang. Jika mereka mengetahui kegagalan apa yang sudah kita perbuat. Apa yang sudah terjadi dengan pernikahan kita? Hah? Kamu mau tahu? Bahkan sebelum ayahmu yang kaya itu meninggal, memberikan semua orang di dunia ini uang, kamu tentu tidak pernah berpikir akan menikah dengan istri sepertiku, kan? Kamu bahkan malu untuk mengakuiku sebagai seorang istri hanya karena ayahku tukang sayur. Ayahku hanya seorang tukang sayur. Ayahku seorang tukang sayur. Tukang sayur. Tapi dia lebih jujur. Lebih dari apa yang orang katakan tentangmu. Kamu berharap semua orang di dunia ini berpikir bahwa kamu telah dipaksa untuk menikahiku, kan? Kasihan sekali kamu. Bahkan tidak cukup yakin untuk menyatakan kepadaku bahwa kamu mencintaiku.
membuatku percaya atas semua kebohonganmu itu. Sebelum itu semua terjadi kan? Kadang aku berpikir bahwa sebenarnya kamu yang tidak mau ayahmu itu membeliku seperti yang dia coba lakukan. Tapi sekarang aku tahu. Aku tahu lebih baik aku tidak hidup denganmu untuk selamanya. Tidak untuk sesuatu pun. Untungnya sekarang kamu jatuh miskin. Kamu jatuh miskin. Lalu apa yang sudah ayahmu itu lakukan? Apa? Tetapi aku bukan satu-satunya orang yang harus berterima kasih kepadamu atas tidak bahagiaan ini. Ya, masih ada satu orang lagi. Akhirnya. Dan dia tidak bisa berharap untuk menikahimu lagi sekarang. Bagaimana dengan Helen? Jangan melihatku seperti itu. Ya, aku sudah membaca suratnya. Bagaimana dengan itu? Aku juga perlu tahu. Aku adalah istrimu kan? Aku perlu tahu semua yang ingin aku ketahui. Jadi jangan bohong. Jangan memandangku seperti itu. Kamu tidak bisa memandangku dengan pandangan superiormu itu lebih lama lagi. Jika bukan karena aku, kamu tidak bisa sarapan pagi ini. Kamu tidak pernah berterima kasih kepadaku atas semua yang aku lakukan. Kopinya akan segera siap. Dan aku tidak akan menunggumu. Aku pusing sekali pagi ini.
Ini memalukan. Aku harus pergi bekerja di tempat yang buruk dan dengan keadaanku yang berantakan sepanjang hari. Dan aku tidak akan seperti ini jika kamu bisa menjadi setengah laki-laki. Dan seharusnya aku bisa menyandarkan sebentar saja punggungku di sebelahmu. Kamu tahu betapa sakitnya aku tahun-tahun belakangan ini. Kamu bahkan tidak pernah mengizinkan aku untuk meminta sedikit saja sesuatu untuk menjaga semangatku. Dan kamu tidak mengizinkan aku untuk meminum tonik yang aku beli dari toko obat itu. Aku tahu kamu lebih senang jika aku mati dan keluar dari kehidupanmu. Dan kamu bisa bebas berlari seharian ke sana kemari dengan gadis-gadis bodoh itu. Yang menganggapmu sebagai seorang yang agung dan hebat. Sungguh, orang-orang yang tidak dapat dimengerti. Helen dan yang lainnya itu. Nah, ini apa itu? Biar itu jadi pelajaran buat kamu. Kalian saja membakar rumah ini. Astaga. Kamu kenapa? Kamu kenapa berdiri di depan cermin itu? Cepat. Cepat. Bersihkan semua darah itu. Itu menjijikan. Aku tidak bisa untuk semua darah itu. Bersihkan itu. Apa? Kenapa kau melihat aku seperti itu? Hah? Kamu marah denganku? Kamu marah soal surat itu? Aku adalah istrimu. Aku juga punya hak untuk itu. Aku tahu. Sebenarnya kamu sering bepergian dengan gadis bodoh itu. Kau bilang kau menghabiskan waktumu itu di perpustakaan. Kau pikir aku bodoh? Siapa sebenarnya Helen itu? Siapa? Salah satu teman skemamu itu. Menulis puisi juga. Tulisannya bagus. Aku yakin dia pasti memberimu sesuatu yang indah. Dan aku tahu, kamu pasti percaya dengan semua kalimatnya seperti orang bodoh. Apakah dia muda dan cantik? Aku juga muda dan cantik.
Ketika kamu memberiku semua rayuan-rayuanmu itu dengan bahasamu yang puitis, aku tahu menikah denganmu akan menjadikan seseorang keburuk. Ya, seperti yang sudah kau alami sekarang. Sarapan pagi sudah siap. Sarapan pagi. Kopimu akan segera dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu harus hentikan itu. Jika tidak, kamu pasti akan terluka. Aku harus pergi bekerja secepat aku makan pagi. Alfred, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Sebenarnya Helen itu adalah orang yang baik-baik. Apa yang akan dia lakukan jika tahu kalau kita sudah menikah? Berharap untuk aku menceraikanmu dan membiarkan dia untuk menikahimu. Dia pikir aku cukup gila untuk melakukan itu. Setelah semua lakukan pada aku pikir tidak. Kamu tidak akan bisa bercerai denganku. Dan kamu tahu itu. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepadaku bahwa aku melakukan sesuatu yang salah. Dan dia seharusnya menderita. Ya, hanya itu yang aku pikirkan. Dia tidak lebih dari seorang gelandang biasa saja yang mempunyai pekerjaan untuk merebut suami orang. Hanya itu yang aku pikirkan tentangnya.
Apa yang kamu lakukan, Alfred? Kamu menyayat dirimu lagi? Hah? Ya saja. Aku harus pergi bekerja. Inilah yang harus aku lakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Aku tidak akan menunggu rotimu itu lebih lama lagi. Jika kamu ingin makan, segeralah. Ya! Lagi-lagi kamu menumpahkan semua air itu di lantai. Jangan bilang kamu tidak makan. Jangan bilang kamu tidak melakukan itu semua ya. Aku mendengarnya. Aku mendengar semua suara air itu dari lantai. Alfred, jawab aku. Alfred, itu kamu yang berisik. Alfred, kamu minum lagi. Alfred, 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 Alfred.
bergegas. Kau dan kamar itu terlalu sesak, cengeng dan penuh umpan. Maaf, aku harus bergegas. Kau dan kamar itu terlalu sesak, cengeng dan penuh umpat. Aku akan ke Tanjung Karang, mungkin sekadar jalan-jalan atau mengunjungi teman. Tak usah kau telepon, aku akan pulang larut malam. Bersihkanlah buku-buku dari debu, tinggalkan catatan jika pergi. Ah, iya, sepatumu penuh lumpur, dan radio belum kau matikan sejak semalam. Aku akan ke Tanjung Karang. Tak usah kau telepon, aku akan pulang larut malam. Maaf, aku harus bergegas. Kau dan kamar itu terlalu sesak, cengeng dan penuh umpan.